Halo teman-teman, kali ini Diki akan menceritakan alur anime Kaiju Hachiko episode 12 yang merupakan episode final season pertama anime ini. Tak bosan-bosannya Diki menyarankan agar kalian nonton anime ini secara langsung karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat. Karena Dige dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy. Shin memperlihatkan Ichikawa yang serius melatih tubuhnya dengan olahraga angkat beban. Di sebelahnya Iharu masih saja tidak memahami mengapa Ichikawa seakan tidak peduli dengan nasib Kafka. Ditambah lagi Ichikawa begitu mantap menerima perintah pemindahan dirinya pada divisi lain. Sambil terengah-engah Ichikawa menjelaskan bahwa dia sebenarnya hanya ingin menjadi lebih kuat. Iharu pun memahami hal itu. Tapi dia yakin kalau hasilnya akan sama saja, karena divisi ini mestinya akan membuat para membernya juga semakin hebat. Walau Ichikawa tidak menafikan hal itu, tapi tetap saja dia ingin meningkatkan kekuatan secepatnya. Dia tidak ingin dilindungi lagi oleh Kafka, dan sebaliknya dia berharap bisa melindungi seniornya itu. Ketika Iharu bertanya apakah Ichikawa yakin kalau Kafka akan kembali, disinilah Ichikawa menjawab dengan sangat yakin bahwa dia mempercayai Kafka. Bagaimanapun juga, Ichikawa harus selalu berusaha agar tidak mengalami penyesalan di kemudian hari. Iharu pun benar-benar kesal mendengarkan pernyataan Ichikawa. Pun demikian dia juga berusaha menjadi kuat dan tidak akan kalah dari Ichikawa. Sesaat kemudian Ichikawa dan Iharu didatangi oleh Ryo Ikaruga, Akari Minase dan Tae Nakanoshima. Ryo mengatakan bahwa hari ini para petinggi akan memutuskan hukuman untuk Kafka. Jelas saja keputusan ini sangat tidak menenangkan bagi semua orang. Di sini Akari mengusulkan agar semua orang membuat surat permohonan bersama supaya hukuman Kafka diperingan. Tae lantas mengatakan kalau Kapten Mina saat ini dipanggil ke markas pusat demi memperjuangkan Kafka. Sementara itu di markas pusat, Kapten Mina Ashiro melaporkan kehadirannya sesuai perintah para petinggi. Sayangnya saat ini Direktur Shinomiya sedang sibuk memeriksa Kaiju Hachiko, dan tentu saja kesibukan ini membuatnya belum bisa menemui Mina. Di sisi lain, Hachiko nampak tidak terkendali dan hendak menyerang Isao. Isao pun mengakui kalau pukulan Hachiko memang sangat mengerikan. Sayangnya pukulan itu tidak terarah dan begitu ngawur. Isao pun sangat terkejut melihat Hachiko menghancurkan tubuhnya sendiri demi bisa melesatkan pukulan pada lawannya. Walau tubuhnya terluka parah, tapi Hachiko mampu menyembuhkan dirinya sendiri dengan sangat cepat. Isao pun sangat beruntung karena dia memiliki armor serta senjata super Kaiju Nigo. Jika tidak memiliki senjata tersebut, mungkin saja Isao sudah tewas sedari tadi. Lelaki itu pun berusaha menangkis serta menghindari pukulan mengerikan Hachiko. Setelah itu dia menghantam Hachiko dengan pukulan ledakan sonik guna memperluas jangkauan serangannya. Hachiko pun terhempas hebat hingga menabrak dinding tebal di belakangnya. Kaiju itu nampak tidak bergerak dan dadanya hancur. Tapi di sini Isao sangat waspada setelah menyadari kalau inti Kaiju Hachiko tidak ditemukan. Dia pun sangat terkejut melihat inti Hachiko di belakangnya. Ngerinya, Hachiko menggunakan tubuhnya sendiri sebagai umpan, dan setelahnya memulihkan diri 100% dari inti kaijunya. Kafka yang sedari tadi berusaha melepaskan diri benar-benar tidak berdaya dalam menghentikan pertarungan ini. Para operator pun mulai bingung melihat bentrokan kekuatan Hachiko dan Isao yang tidak masuk akal.
Bagaimana tidak, ruangan ini mulai hancur sedikit demi sedikit, padahal tempat ini merupakan lokasi perlindungan terkeras yang bisa menahan serangan kaiju berfortitude 10. Sebenarnya wajar saja jika ruangan ini terdampak, apalagi di tempat ini terdapat dua kaiju super kuat yang saling bertarung dengan begitu brutal. Pun demikian, hal ini terasa cukup aneh bagi wakil direktur Keiji. Jika Isao mau menghabisi Hachiko, dia bisa melakukannya ketika Hachiko masih berwujud manusia. Tapi Isao tidak melakukan hal itu, dan dia sepertinya sengaja memberi tekanan pada Hachiko untuk sekedar mengetes kekuatannya. Keiji pun pada akhirnya tidak memahami apa sebenarnya yang direncanakan oleh Direktur Shinomiya itu. Pertarungan Isao dan Hachiko masih berlangsung dengan begitu sengit. Sembari menghindari pukulan mengerikan Hachiko, Isao terus melesatkan ledakan supersonik dari jarak jauh. Namun serangan itu sepertinya sudah tidak berguna. Ditambah lagi Isao menerima luka yang cukup parah di perutnya. Saat ini kekuatan Hachiko nampak tidak terbendung dan bahkan melampaui perkiraan Isao. Tameng dan sarung tangan berkekuatan super yang tadinya membuat Isao terlihat sangat garang, kini mulai kehilangan kemampuannya. Hachiko meraung dan mengcounter semburan serangan Isao tanpa keraguan. Setelah itu Hachiko mencengkeram dan menekan Isao hingga muntah darah. Namun di balik itu Kafka sangat amat tertekan karena tidak bisa menghentikan tubuhnya sendiri. Jika terus begini, maka Direktur Shinomiya bisa meregang nyawa. Dia pun melihat Kikoru dengan perasaan tidak karuan. Dia tidak mungkin menghabisi Isao di hadapan putrinya sendiri. Isao sudah tidak memiliki daya dan kekuatan untuk menghentikan amukan Hachiko. Lebih parahnya lagi, Hachiko terus saja membanting dan memukuli Isao tanpa rasa ampun. Walau kenyataan ini begitu pahit, namun Kikoru selalu berusaha mempercayai Kafka. Sembari mengenang semua kebaikan Kafka, gadis itu pun berteriak dan meminta Kafka agar tidak kalah dari tekanan kaiju. Kafka sendiri sebenarnya tidak mau menyerah. Tapi setelah mengingat semua kenangan yang ada, nyatanya dia malah mengacau dan semua usahanya selalu berakhir buruk. Dia pun tiba-tiba mematung setelah menyadari bahwa kaiju yang dulu ditelannya kini membesar dan balik memakannya. Kafka pun tenggelam di dalam kegelapan yang semakin pekat. Dia pun berusaha melambaikan tangannya ke atas. Ketika harapannya sudah semakin pupus, tanpa diduga tangan Mina Ashiro menggapainya. Mata Kafka pun terbelalak setelah mendengar dengan begitu jelas bahwa Mina akan selalu menunggunya apapun yang terjadi. Ketika Hachiko hendak melesatkan pukulan terkuatnya pada Isao, tanpa disangka kaiju itu malah melesatkan pukulan di dadanya sendiri hingga membuat darahnya muncrat kemana-mana. Jelas saja insiden ini membuat Kikoru dan Isao sangat terperanjat. Kafka yang telah mendapatkan kesadarannya kembali dengan serius menegaskan pada Isao bahwa dirinya bukanlah kaiju Hachiko melainkan Kafka Hibino. Suasana pun sunyi seketika. Sedetik kemudian Hachiko ambruk dan setelahnya tubuh monster itu kembali menjadi sosok Kafka Hibino. Detik itu juga sebuah pedang besar terkunci pada kepala Kafka, di mana senjata super itu nampak dipegang oleh Kapten Pasukan Pertahanan Divisi Pertama. Untungnya Isao segera meminta sosok tersebut untuk menyingkirkan senjatanya. Tentu saja lelaki yang diketahui bernama Gen Narumi itu langsung menurunkan senjata besarnya. Isao lantas memerintahkan tim medis untuk membawa Kafka. Sementara Gen nampak begitu penasaran mau ditangani seperti apa si Kafka ini. Shin pun berpindah di ruangan rapat para petinggi, di mana Mina dimintai keterangan mengenai sosok Kafka Hibino. Para petinggi di ruangan itu mengetahui kalau Mina sudah mengenal Kafka sejak dari kecil. Walau memang kenyataannya demikian, tapi Mina bersikap profesional dengan mengabaikan status tersebut. Mina bahkan menilai kalau Kafka tidak layak menjadi seorang prajurit. Pun demikian para petinggi menegaskan kalau mereka sudah memiliki keputusan tersendiri mengenai Kafka. Intinya, penilaian Mina tidak akan bisa mempengaruhi keputusan para petinggi terhadap kaiju Hachiko. Setidaknya para petinggi tidak ingin Mina merasa bersalah atas hasil keputusan ini. Mina lantas menjelaskan bahwa status Kafka sebagai manusia atau kaiju hanya bisa dinilai oleh pakar saja.
Gadis itu pun menguraikan performa Kafka sebagai prajurit pasukan pertahanan. Di saat operasi pembasmian Sagamihara berlangsung, Kafka menemukan organ berkembang biak Yoju dan memberikan kontribusi yang sangat luar biasa bagi tim. Selain itu, Kafka juga memiliki integritas tinggi dan dia berkali-kali menolong rekannya yang berada dalam bahaya. Terutama saat bertempur melawan Kaiju Jugo, Kafka yang saat itu berubah menjadi Hachiko langsung menghancurkan bom Yoju ke atas langit. Tindakan Kafka itu pun membuat pasukan pertahanan Divisi 3 jadi terselamatkan seluruhnya. Ketika baru pertama kali memasuki tim, kekuatan tempur yang dilepaskan Kafka adalah 0%. Kafka bahkan 12 kali tidak lolos melewati ujian penerimaan pasukan pertahanan. Dia merupakan prajurit tertua di antara petugas yang lainnya. Mau berapa kali pun gagal dan meski kekuatan tempurnya hanyalah 0% atau bahkan tubuhnya berubah menjadi kaiju, Kafka tidak pernah sekalipun berhenti untuk menyelamatkan orang lain. Mina mengenal Kafka sebagai sosok yang pantang menyerah. Kafka juga merupakan sosok baik hati, rela berkorban dan lebih berperi kemanusiaan dari siapapun. Walau menerima banyak pertentangan dan sanggahan dari para petinggi, namun Mina tetap tenang dalam menyampaikan pemikirannya. Para petinggi benar-benar tidak mempercayai Kafka sama sekali, dan mereka juga menolak keras pernyataan Mina. Direktur Shinomiya lantas mengucapkan terima kasih pada Mina, dan dia mempersilahkan Mina pergi meninggalkan ruangan ini. Setelah mendengarkan pernyataan Mina, Keiji lantas mendesak Isao untuk mengambil kesimpulan mengenai hukuman apa yang akan diterima Kafka. Disinilah Isao dengan serius memutuskan bahwa Kaiju Hachiko akan dijadikan kekuatan tempur dan bukan senjata. Tentu saja semua orang langsung tidak setuju dan menolak pernyataan Isao, karena sangat tidak mungkin menjadikan seekor Kaiju sebagai salah satu kekuatan tempur utama. Hal ini sangat berbahaya karena tidak pernah terjadi sebelumnya. Isao menilai kalau Kafka sanggup mengendalikan kekuatan Kaijunya. Hachiko telah menjalankan misi bersama dengan Divisi 3 selama beberapa bulan. Meski dijadikan senjata pun, tidak ada yang bisa menjamin kekuatan senjata itu akan sama dengan wujud Kaiju aslinya. Pasukan pertahanan harus memanfaatkan kekuatan tempur dengan maksimal, apalagi saat ini Daikaiju sering bermunculan. Pertahanan negara ini tidak akan ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatan Hachiko. Isao pun mengingatkan pada semua orang tentang insiden bencana massal 10 tahun yang lalu yang diakibatkan oleh Kaiju nomor 6. Kala itu lebih dari 200 prajurit dan 3 kapten telah gugur dalam menjalankan tugasnya. Jika di masa depan bermunculan Kaiju kuat seperti itu, bisa jadi negara ini akan hancur. Namun jika pasukan pertahanan bisa memanfaatkan kekuatan Hachiko, mungkin saja Kafka Hibino bisa menjadi harapan semua orang. Sayangnya, hampir semua orang di ruangan rapat ini tidak setuju dengan pernyataan Isao. Beberapa hari kemudian, Kafka terlihat sadar dan mulai membuka matanya. Dia pun sangat kaget melihat Direktur Isao Shinomiya berada di sampingnya. Kafka pun sangat bersyukur melihat Isao baik-baik saja. Seandainya terjadi hal buruk pada Isao, Kafka akan sangat malu jika bertemu Kikoru. Isao pun menjelaskan mengenai keputusan rapat sebelumnya, di mana Kafka dianggap sebagai kaiju dan bukan manusia. Tapi di sini status Kafka sebagai musuh atau bukan masih belum jelas. Jika Kafka masih ingin hidup, maka dia harus bisa membuktikan bahwa dirinya berguna. Kafka pun menjawab bahwa hingga detik ini dia masih menganggap dirinya sebagai prajurit pasukan pertahanan. Oleh karena itulah dia benar-benar sangat serius dan akan membuat semua orang mengakui keberadaannya. Di sisi lain, Mina nampak tersenyum setelah mendapatkan kabar kalau Kafka baik-baik saja. Demikian juga dengan Kikoru, di mana dia sangat bersyukur karena Kafka tidak dihukum untuk sementara. Namun demikian dia masih belum bisa tenang setelah menyaksikan sisi lain Hachiko yang begitu buas. Kikoru ingin menjadi lebih kuat agar dia bisa menghentikan Hachiko di saat krisis. Aoi dan Haruichi juga turut senang mendengarkan kabar menenangkan ini. Selain itu, semua orang juga begitu lega termasuk Ichikawa Reno. Ichikawa cukup tenang karena sedari awal dia memang sangat yakin kalau Kafka akan kembali.
Walau status Kafka saat ini masih aman, namun Soshiro yakin kalau hal yang menyusahkan mungkin akan terjadi setelah ini. Suatu saat nanti, dunia luar pasti akan mengetahui kalau Kafka adalah kaiju yang bekerja di dalam pasukan pertahanan. Oleh karena itulah Kafka harus menunjukkan performa yang luar biasa agar dia bisa diakui oleh semua orang. Sementara itu di lokasi yang tidak diketahui, Keiju Kyugo sudah memiliki gambaran dasar tentang kecerdasan manusia. Manusia adalah sosok yang tidak terlalu menonjol dalam kemampuan tertentu. Mereka saat ini bisa kuat karena memiliki kecerdasan dari generasi ke generasi. Setelah mengetahui kelemahan musuh, Kyugo berencana melanjutkan pertempuran ke fase berikutnya. Bagaimanapun juga, dia mempunyai kewajiban untuk merebut kembali kekuatan kaiju yang jatuh ke tangan umat manusia.